Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan berwisata religi ke makam Mamalingga Pringgajaya di Sastra. Ini adalah lokasinya. Terdapat juga di Google Map-nya. Dan tepat seperti petunjuk dari Google Map, dari sini kita akan menemukan plangnya, yaitu ini, tetapi untuk gangnya berada di sebelah sini ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam dan akan menemukan bangunan seperti ini. Di antara makam keramat Mamalingga Pringgajaya di Sastra yang berada di Karawang, tepatnya di Desa Sukatani, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, terdapat makam Mamalingga Pringgajaya di Sastra yang terletak di lahan seluas kurang lebih 2 hektar. Saat mengkonfirmasi kepada juru kunci bahwasanya Mamalingga Pringgajaya di Sastra ini adalah seorang waliullah. Mamalingga atau yang sering disebut Ki Lingga Buana mempunyai karomah ilmu laduni yang katanya sangat luar biasa. Dan ini adalah tampilan depan dari makam Mamalingga Pringgajaya di Sastra. Di sana juga terdapat pohon yang amat sangat besar. Mamalingga Pringgajaya di Sastra ini diperkirakan wafat pada 15 Mei 1845 Masehi atau 18 Sya'ban 1266 Hijriah. Menurut cerita warga bahwasanya Mamalingga Pringgajaya di Sastra ini berasal dari Kuningan. Ia berjalan kaki ke daerah Sukatani, Cilamaya Wetan dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam. Maka Mamalingga Pringgajaya di Sastra terletak di sebelah kiri seperti terlihat di video, dan makam yang di sebelah kanan menurut juru kunci yaitu adalah istri dari Mamalingga Pringgajaya di Sastra. Dan kita lanjutkan perjalanan, tapi sebelumnya kita mampir dulu ke masjid yang satu ini, Masjid Al-Muhajirin yang berada di Kecamatan Tempuran. Ini adalah tempat wudhunya. Dan di sini juga terdapat tangga untuk menuju ke lantai 2 ya. Dan ini adalah pintu depan dari Masjid Al-Muhajirin ini. Dan mari kita masuk ke dalam. Masjid yang sangat bagus dan indah, dengan lukisan-lukisan kaligrafi dengan warna yang cerah dan ditambah arsitekturnya yang bagus. Yang paling amat sangat saya kejutkan adalah desain dari atap masjid tersebut. Dengan adanya tulisan kaligrafi beserta gambar dari galaksi jagat raya yang benar-benar amat sangat realistis, membuat saya takjub karena desainnya tersebut.
Dan sebelum lanjut kita makan terlebih dahulu ya, karena perjalanan masih amat sangat jauh. Di sini saya berhenti di salah satu makanan yang berada di tengah sawah, yang didirikan dengan menggunakan saung khas Sunda. Ya, saya membeli marangi dan juga nasi. Ini dia tampilan dari marangginya ya. Awas jangan sampai tergiur ya. Dan mari kita nikmati marangginya. Ya, kali ini kita solo travel lagi ya. Dan kita akan lanjut ke tempat yang kedua, yaitu ini dia, Makom Syekh Kudus Janapura yang terletak di Pantai Sedari. Patokannya SD ini, kemudian kita ke sini dan akan menemukan gerbangnya, yaitu ini dia. Jadi kalian ikuti petunjuk dari Google Map aja ya, itu sudah amat sangat akurat. Jadi di sini adalah makam Syekh Kudus Janapura. Pemberian nama tempat pasti punya sejarah dan asal-usulnya, seperti nama desa Sedari di Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang. Sebutan Sedari sebagai nama desa atau pantai berasal dari nama Dewi Sondari, seorang putri cantik penyebar agama Islam asal Kudus. Pantai Sedari dinamai oleh Syekh Kudus Janapura, seorang murid Sunan Gunung Jati penyebar agama Islam pada abad ke-16 yang berasal dari Kudus. Penamaan daerah Sedari dengan Syekh Kudus Janapura diyakini penduduk asli punya keterkaitan. Kisahnya berawal dari misi penyebaran Islam oleh Wali Songo, Kesultanan Demak dan Cirebon, yaitu kisah dari Dewi Sondari diteruskan turun-temurun secara lisan. Menurut traveldetik.com, pada awal ke-16 saat Sunan Gunung Jati menjabat sebagai Sultan Cirebon, ia mengutus murid ke pesisir barat jauh dari wilayah Cirebon pada tahun 1518. Murid itu adalah Syekh Kudus Janapura yang berasal dari Kudus. Keberhasilan Syekh Janapura mengislamkan penduduk Tanjung Suwung rupanya sampai ke Kudus. Tak lama kemudian Dewi Sondari, yaitu anak dari Syekh Kudus Janapura, dipinang oleh Raden Imanilah, salah satu kerabat Sunan Kudus, untuk memperingati pernikahan putrinya. Kata Jakaria, penduduk asli setempat, Syekh Kudus Janapura memberikan nama Sondari untuk pedukuhan di Tanjung Suwung, dan nama itu bertahan hingga kini sampai tersebutlah Pantai Sedari. Warga sekitar percaya bahwa Syekh Kudus Janapura tinggal di Sedari hingga akhir hayatnya. Beliau diperkirakan meninggal pada tahun 1567 Masehi. Ia pun dimakamkan di dekat Pantai Sedari. Di dekat makam itu terletak dekat kolam dikelilingi pepohonan mangrove. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian. See you next time, next video. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya Syekh Kudus Janapura ini masih memiliki nasab sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW.